Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizky. Jadi di video yang sebelumnya itu teman-teman, Rizky kan nge-unboxing radio Sony ini. Nah, jadi di video yang sebelumnya itu banyak banget yang nanyain video review dari radio ini teman-teman. Jadi berhubung Rizky sekarang udah bisa buat bikin video reviewnya, mari kita mulai teman-teman video reviewnya. Berikut video review radio Sony. Let's go. Oke, pertama-tama teman-teman kita bahas dari desain dan build quality-nya dulu. Untuk desain, kalau menurut pendapat Rizky, radio ini udah bagus dan mirip radio Sony. Kalau kalian gak percaya, berikut perbandingannya. Gimana? Mirip bukan? Selanjutnya build quality. Kalau menurut Rizky sih jujur aja radio ini itu build quality-nya standar aja teman-teman. Malah cenderung ke ringkih. Ringkihnya itu kayak gimana? Contohnya aja kayak jarum petunjuk gelombang atau petunjuk frekuensinya teman-teman. Jadi jarumnya itu dia kayak mau copot gitu. Dan selain itu pas Rizky putar gelombangnya, jarum petunjuk gelombangnya itu dia kayak agak sedikit macet gitu teman-teman. Alhamdulillahnya sih selama Rizky pakai, petunjuk gelombang dari radio ini nggak pernah copot teman-teman. Dari pertama beli. Selanjutnya switch untuk band nyangkut teman-teman. Rizky juga kurang paham penyebabnya kenapa. Soalnya Rizky make normal-normal aja, malah cenderung jarang make radio ini teman-teman. Cuman sekarang bisa rusak kayak gini, aneh aja gitu. Apa karena kualitas switchnya itu kurang begitu bagus? Tapi walaupun switchnya ini nyangkut, dia tetap normal sih teman-teman, gak ada masalah. Kalau untuk bahan materialnya sendiri, jika dibandingkan dengan radio merek Sony, Polytron, ataupun Tense, radio Sony ini kualitasnya kurang begitu bagus. Beda lah. Dan untuk ketebalannya juga dia beda. Ini tuh agak sedikit tipis lah kalau menurut Rizky. Terus agak sedikit kayak gampang pecah gitu teman-teman. Ya, sepengalaman Rizky pakai sih radio ini aman-aman aja. Nggak pecah ataupun retak. Intinya awet enggaknya radio ini tergantung dari pemakaian kalian juga. Selanjutnya yang bakalan Rizky bahas yaitu spesifikasi radionya dan penangkapan sinyalnya. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Untuk kekurangan radio ini yang menurut Rizky kerasa banget yaitu di penangkapan sinyalnya teman-teman. Misalnya saja kalau di radio lain dia bisa dapat 10 stasiun atau 10 gelombang. Kalau di radio Sony ini dia cuma dapat sekitaran 6 gelombang saja. Dan selain itu juga kepekaan dalam mengunci stasiun radio atau gelombang juga radio Sony ini kurang baik. Contohnya saja jika radio lain channel Elsinta ketangkep dengan baik, kekunci stasiun atau gelombangnya dan suaranya juga jernih, akan tetapi di radio Sony ini dia kadang-kadang ketangkepnya. Adapun ketangkep, gelombangnya paling suaranya tidak sejernih radio lain. Jadi kalau Rizky ingin mendapatkan gelombang Elsinta, Rizky harus nyari tempat yang bagus sinyal Elsintanya. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lengkap saat radionya diputar tuningnya atau mencari gelombang dari semua band, kalian bisa tonton di akhir video ya teman-teman. Tambahan aja teman-teman, jadi Rizky itu bingung ya teman-teman. Kok untuk band FM dan MW itu dia sama aja ya teman-teman penangkapannya? Apakah memang pada dasarnya seperti itu? Buat kalian yang lebih tahu atau kalian yang lebih paham, tolong komen di bawah ya. Nih, kalau kalian gak percaya kalian bisa dengarkan baik-baik teman-teman. Saya buat Mas Cendol. Oke, buat Sri siapa nih? Buat siapa lagi ya? Sri Armayanti ya. Sri di sini, Sri ya. Sri Rahmawati ya. Sri Rahmayanti. Oke, makasih. Nah, gimana? Sama aja kan FM sama MW? Untuk daya tahan baterai sendiri, Rizky pribadi sih jarang-jarang teman-teman buat make radio ini. Tapi kalau menurut pendapat Rizky sih radio ini awet teman-teman baterainya. Dan untuk jenis baterainya sendiri, dia menggunakan jenis baterai AA2. Buat bagian sebelah kanan radio, di sini ada putaran buat tuning atau mengatur gelombang dan sebuah gantungan untuk dibawa-bawa. Di sebelah kiri dia ada lubang power DC in 3 volt, lalu port
3,5 mm dan pengatur volume. Di bagian atas dia ada antena yang panjangnya 62 cm. Di bagian bawah dia ada wadah baterai berkapasitas 2 baterai dengan ukuran size AA2 1,5 volt. Dan terakhir di bagian belakang dia ada stand untuk menaruh radionya. Kesimpulannya, jujur aja teman-teman, Rizky sih kurang begitu merekomendasikan radio ini buat kalian beli. Karena kenapa? Karena di harganya banyak teman-teman radio lain yang lebih bagus. Contohnya aja ya teman-teman, radio internasional dan merek-merek yang lainnya. Tapi buat kalian yang spesifik nyari radio yang bisa 12 band, radio Sony ini sih recommended banget buat dibeli. Karena setahu Rizky, radio yang ngedukung 12 band dan harganya murah, kayaknya sih cuman radio Sony ini teman-teman. Berikut video lebih lengkap dari penangkapan sinyal radio Sony teman-teman. Oke, kita coba di band SW dari SW1 sampai SW9 dan hasilnya dia hanya dapat 4 stasiun atau 4 gelombang. Vâng, có phải nghe nói là hoạt động của nghệ sĩ Dược Tiểu Linh Đồng rất bận đúng không chị? Đúng rồi, thời gian hàng năm nghệ sĩ chủ yếu là Hay là tôi mà đã có tới hơn triệu lượt khán giả người dân mạng và lời chúc phúc cho nó có thật. Tất lại này, đại ấy cũng rất sắc và tình cảm vợ chồng hạnh phúc bền lâu như vậy và cho rằng trong lòng ôn diễn và ngày nào trong Nam Thảo trở nên sạch đẹp, sự bình vui và ổn định. và hãy vô cùng trên nhà khả năng bên Dan kali ini Rizky coba gunakan antena TV dan untuk panjangnya itu sekitaran 1,5 meter. Nah, untuk rangkaian antenanya itu kayak gini teman-teman. Dan hasilnya ternyata suaranya itu jadi sedikit lebih jernih teman-teman
dibanding yang nggak pakai antena tambahan. Tetapi untuk stasiun atau gelombang yang didapat itu sama saja Rizky rasa teman-teman. Kalau untuk kualitas suara speaker radio ini, suaranya itu dia kurang di bassnya sih teman-teman kalau menurut Rizky. Wajar karena bentuk speakernya itu dia tipis teman-teman dan kecil. Dan untuk volume 70% dia itu suaranya aman, nggak sember. Tapi kalau di atas 70% suara speakernya itu dia sember teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video review radio Sunny ini. Maaf banget teman-teman kalau misalkan videonya itu lama banget di uploadnya, karena jujur aja Rizky lagi banyak masalah teman-teman. Wajar lah, namanya juga hidup ya teman-teman. Nah, seperti biasa jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga teman-teman buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye-bye. Rizky udah pindah tempat ke tempat yang sepi, nggak ada orang dan nggak berisik juga segini mah. Tiba-tiba ada ayam loh. Ayam mau masuk ke situ. Padahal udah tahu di sini ada jaringnya noh. Maksa aja pengen masuk ke dalam. Dan hasilnya itu agak ngeganggu ke suara videonya teman-teman. Ada suara ayamnya gitu. Perasaan kalau bikin video ada aja masalah nih yang ngeganggu. Kudu sabar bikin video tuh guys, tidak semudah yang dibayangkan. Subscribe gitu. Itu nggak kabur deh itu.